disebut dengan sunnah ya. Nah, dalam Islam itu sunnah itu ya pada dasarnya adalah tradisi, bisa berkaitan dengan tradisi masa lalu, tapi juga bisa berkaitan dengan tradisi kekinian yang juga bisa dipertahankan ke depan. Jadi sunnah itu adalah sebuah sistem yang memang diambil dari Al-Quran, dasarnya dari Al-Quran, tetapi tetap hidup ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi secara ajaran itu nilai-nilainya tetap dipertahankan, tetapi cara untuk melakukan proses hidup dan kehidupan itu bisa berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan itu dalam Islam ya nilai-nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, penonton, pendengar, penyimak dimanapun berada, seperti pada episode-episode yang lalu, kita selalu mengangkat aspek komunikasi Islam, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamic Communication, yaitu komunikasi yang berdasarkan Islam, berdasarkan Al-Quran dan hadis dan pandangan ulama, mencoba mencermati biasanya dua pandangan teori atau model komunikasi yang berlawanan, yang berhadap-hadapan. Pada kali ini kita coba melihat dua model komunikasi tradisional yang sebelah kiri, kemudian model komunikasi modern yang sebelah kanan. Nah, kemudian nanti model tengah, yaitu model yang sifatnya mengambil posisi berdasarkan Al-Quran. Untuk model yang tradisional ini memang tentu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal, kebiasaan-kebiasaan manusia atau generasi sebelumnya yang masih coba dipertahankan, sehingga bisa berkaitan dengan makanan bawahnya, sehingga disebut dengan makanan tradisional, atau berkaitan dengan pakaian sehingga disebut dengan pakaian tradisional. Begitu juga dalam hal tempat tinggal ya, ini umpamanya rumah tradisional ataukah gubuk yang dibangun secara tradisional ya. Kemudian juga bukan hanya dalam konteks tadi papan, sandang, dan pangan, tapi juga berkaitan dengan ide, berkaitan dengan gagasan, sehingga biasa juga disebut dengan pandangan tradisional atau pikiran tradisional. Jadi ini juga berkaitan dengan konsep, jadi biasa disebut dengan konsep tradisional ya. Jadi umpamanya kesenian tradisional ya, umpamanya wayang merupakan pertunjukan tradisional ya, orang Jawa khususnya, Indonesia pada umumnya. Bisa juga umpamanya dikatakan bahwa olahraga judo merupakan olahraga tradisional ya, ataukah sumo, gulat tradisional Jepang. Jadi itulah kemudian yang biasanya orang ingin selalu mempertahankan budaya tradisional ini, sehingga kadang-kadang juga berhadapan dengan budaya-budaya yang sebelah kanan, yaitu cenderung kepada arah modern yang
serba baru. Ya tentu juga berkaitan dengan sandang, papan, dan pangan. Ya, umpamanya pakaian modern, dan biasanya ini berkaitan dengan tradisi lain dalam hal berpakaian itu diadopsi oleh masyarakat tertentu. Begitu juga soal makanan, ya orang bisa mengadopsi jenis makanan modern yang tidak biasa di tempat tersebut, tapi itu diambil dari tradisi orang lain. Ya, sekarang kita bisa menyaksikan betapa banyak model pakaian itu yang sebetulnya bukan pakaian lokal tersebut yang secara tradisional itu digunakan, tetapi malah itu berasal dari kebiasaan orang dari tempat lain. Ya, umpamanya pakaian-pakaian yang dianggap modern, ya ini kemudian biasa juga dikaitkan dengan pakaian-pakaian barat. Itu cenderung disebut sebagai hal yang modern, ya. Begitu juga soal papan, ya, soal tempat tinggal, ya biasa orang mengatakan ini rumah tradisional, ini bangunan tradisional. Tapi ada juga bangunan modern, ada juga rumah yang dianggap modern yang mungkin coraknya itu diambil dari negeri lain, ya. Biasanya negeri barat itu ada kecenderungan bahwa seolah-olah semua yang dari barat itu menjadi modern. Padahal di sana juga ya bisa jadi mereka juga berubah-ubah, ya, dari awalnya tradisional, kemudian mereka mencoba membangun sesuatu hal yang baru, kemudian jadilah corak modern. Begitu juga cara berpikir, cara berinteraksi, dan cara untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu bisa sifatnya sama dengan model masa lalu atau yang sifatnya tradisional, tapi juga itu bisa dengan cara-cara modern, ya terutama sekarang ini ketika kita memanfaatkan teknologi komunikasi, ya semuanya tentu sudah sangat modern. Ya contoh sekarang ini kita menyampaikan umpamanya pemaparan melalui YouTube, ya sehingga ini benar-benar terlihat sangat baru dan kita bisa memanfaatkan juga untuk pencerahan, kita manfaatkan untuk pendidikan, juga untuk dakwah, ya. Ketika kita berbicara tentang tadi model Islam, ya tentu ini ada di pertengahan bahwa ada yang disebut dengan sunnah, ya. Dalam Islam itu sunnah itu ya pada dasarnya adalah tradisi, bisa berkaitan dengan tradisi masa lalu, tapi juga bisa berkaitan dengan tradisi kekinian yang juga bisa dipertahankan ke depan. Jadi sunnah itu adalah sebuah sistem yang memang diambil dari Al-Quran, dasarnya dari Al-Quran, tetapi tetap hidup, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi secara ajaran itu nilai-nilainya tetap dipertahankan, tetapi cara untuk melakukan proses hidup dan kehidupan itu bisa berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan itu dalam Islam ya nilai-nilai sunnah ini, nilai-nilai tradisi yang tadi dibangun oleh Rasulullah SAW, dan itu dari masa ke masa itu bisa berubah, tapi tetap bisa mengadopsi nilai-nilai baru sepanjang itu sesuai dengan tadi ajaran Islam, syariat Islam. Demikian Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat untuk dua model tradisional, model modern, kemudian ada model sunnah menurut ajaran Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.